RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Ya, 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi, tentunya terus menemani pendengar dalam rangkaian acara yang kami hadirkan di kesempatan hari ini ya, hari Rabu 16 April 2025 dalam Dialog Palembang pagi ini bersama saya Esi Armisi dan juga rekan Bunga. Nah, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah atau tahun 2025 sudah di depan mata ya. Jemaah haji Indonesia ini dijadwalkan terbang ke Arab Saudi pada awal Mei mendatang. Lalu seperti apa persiapan ibadah haji Sumatera Selatan, optimalisasi layanan dan juga kesiapan jamaah menuju Tanah Suci? Kita akan hadirkan dialognya dalam Dialog Palembang pagi ini bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Palembang. Langsung saja kami sapa, ini ada Bapak Haji Muhammad Muammar SOC MHUM yang merupakan Katim Transportasi, Perlengkapan dan juga Akomodasi bidang penyelenggaraan haji dan umroh Kanwil Kemenak Sumatera Selatan. Assalamualaikum Pak Muammar. Waalaikumsalam. Kabarnya gimana nih Pak? Alhamdulillah baik. Baik. Dan juga di studio RRI Palembang ini juga ada Bapak Haji Peter Abdullah Yasin MHUM, merupakan Ketua Forum Bimbingan Ibadah Haji dan juga Umroh KBIH Sumatera Selatan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Baik, terima kasih juga pastinya tuh waktu yang sudah diluangkan untuk bisa langsung bersama kita nih hadir menyapa dengan pendengar RRI dimanapun saat ini dalam Dialog Palembang pagi ini. Dan Pak Muammar juga Pak Peter, dialog kita pada pagi ini kita juga tampilkan melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang ya. Jadi pendengar bisa langsung menyaksikan dialog ini via YouTube, bisa ikutan juga melalui live chat yang ada di YouTube channel Pro 1 RRI Palembang, juga
tentunya dialog ini bisa didengarkan via RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Baik, ini kalau kita berbicara mengenai pelaksanaan ibadah haji 2025 atau 1446 Hijriah sebentar lagi akan dilakukan ya Pak ya. Tadi tanggal 2 Mei sudah jamaah ini sudah masuk ke asrama haji dan 3 Mei mulai terbang ya Pak ya. Nah, seperti apa nih Pak Muammar, ini kesiapan ataupun juga persiapan yang dilakukan dari Kemenak Sumatera Selatan untuk pelaksanaan ibadah haji 2025 ini? Baik, pemirsa radio yang kami banggakan, dapat kami sampaikan bahwa pertama kami bersyukur bahwa insya Allah di tahun ini di bulan Mei, tanggal 2 Mei insya Allah akan masuk jamaah haji kloter pertama dan diberangkatkan pada tanggal 3 Mei. Segala persiapan sudah dilakukan, mulai dari proses-proses dokumentasi, kemudian transportasi, kemudian akomodasi, konsumsi sudah kita lakukan, dan alhamdulillah persiapan kita sudah mencapai 95%. Hanya beberapa hal yang mungkin masih harus kita kejar, terutama terkait dengan dokumentasi pemvisaan, kemudian paspor, kemudian yang sampai saat ini masih dalam proses pelunasan jamaah haji, dan alhamdulillah juga kita semalam mendapat informasi bahwa pelunasan ini diperpanjang, yang sebelumnya akan berakhir pada tanggal 17 besok namun diperpanjang sampai tanggal 25 April, dan mudah-mudahan untuk sementara kita sudah 99% jamaah haji yang sudah melunasi. Lebih kurang sampai kemarin jam 3 sore itu sudah yang melakukan proses pelunasan lebih kurang 6.948 dari kuota kita 7.012. Mudah-mudahan sampai ke tanggal 25 kuota yang 7.012 itu akan terpenuhi. Baik, ini dari kuota yang diperuntukkan untuk wilayah Sumatera Selatan Pak ya. Ini untuk wilayah Palembang sendiri ada berapa banyak jumlahnya? Palembang itu lebih kurang hampir 3.000 ya, hampir 3.000 khusus untuk jamaah haji kota Palembang. Jadi dari 7.012 itu hampir ya separuhnya itu dari Palembang ya. Jadi ada 3 kabupaten yang besar, yang salah satunya yang pertama itu kota Palembang yang hampir 3.000, kemudian dari Oku Timur yang mencapai hampir 1.000 lebih, kemudian Ogan Komering Ilir Oki yang mencapai 500-an jamaah, yang lain-lainnya juga alhamdulillah. Oke, baik. Nah ini untuk jamaah calon haji yang sudah memenuhi ya Pak ya prosedur ataupun juga tahapan-tahapan untuk pemberangkatan haji di tahun 2025 ini, langkah atau tahapan yang sudah mereka lalui apa saja, boleh diceritakan Pak Muammar? Jadi jamaah haji itu yang pertama jamaah haji yang berhak lunas. Jadi dikeluarkan oleh Kementerian Agama melalui Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh dengan kuota 7.012. Langkah-langkah awal salah satunya adalah dimulai dari tahun 2024 sampai sekarang, bahwa proses yang pertama ada yang berhak lunas itu adalah istitoah terlebih dahulu. Jadi jamaah haji melakukan proses pemeriksaan mulai dari kesehatan di puskesmas, kemudian dilanjutkan MCU di rumah sakit. Jadi rumah sakit yang menjadi rujukan, salah satunya rumah sakit Bari, kemudian rumah sakit Siti Fatimah, dan rumah sakit yang ditunjuk. Nah, alhamdulillah ketika mereka sudah melakukan proses istitoah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, maka jamaah berhak melakukan proses pelunasan. Nah, setelah proses pelunasan itu maka ada beberapa hak yang nanti yang didapatkan oleh jamaah. Salah satunya adalah program dari Kementerian Agama, salah satunya yaitu manasik haji. Dan alhamdulillah sekarang manasik haji itu dalam ya, artinya untuk wilayah di luar Jawa itu 10 kali, 2 kali di tingkat kabupaten dan kota, kemudian 8 kali di tingkat kecamatan. Selain itu juga jamaah haji juga kami bersyukur juga
di Sumatera Selatan ini kepercayaan luar biasa juga jamaah itu hampir mungkin 90% lebih Pak Peter ya. Itu kepercayaan kepada KBIHU yang ada di Sumatera Selatan itu sangat-sangat membantu juga. Selain membantu memberikan pemahaman pada jamaah tentang manasik, juga membantu juga program dari Kementerian Agama. Jadi di sebelah ini Pak Haji Peter sebagai ketua forum yang alhamdulillah luar biasa memberikan support kepada seluruh KBIHU, kemudian mengakomodir, memberikan manasik kepada jamaah. Jadi sekarang jamaah ini tinggal menjaga fisik, kemudian banyak-banyak untuk olahraga, kemudian berdoa dan pahami manasik haji. Baik, kita ke Pak Peter ya. Pak Peter, untuk jumlah KBIH yang ada di Sumatera Selatan ini terdata ada berapa banyak jumlahnya Pak? Untuk di Sumatera Selatan update hari ini sekitar 59 KBIHU yang ada di Sumatera Selatan. Ya, kalau untuk Palembang sendiri? Kalau di Palembang 34 KBIHU yang aktif. Baik, nah ini kan minat ataupun juga antusias masyarakat untuk menunaikan ibadah haji ini kan sangat tinggi di kita di Indonesia khususnya ya Pak ya. Nah ini mungkin boleh disampaikan juga mungkin dari KBIH yang ada gitu ya, dari apa yang ditemui ataupun juga dari para jamaah, calon jamaah ini yang berangkat gitu ya. Ada mungkin sosialisasi atau informasi apa yang diberikan kepada calon jamaah haji khususnya untuk waktu yang lama juga ya Pak Muammar ya, waktu menunggu yang puluhan tahun seperti itu. Jadi terima kasih Bu para pendengar RRI yang dimanapun berada. Kami dari FKKBIH yang mempunyai anggota sekitar 59 KBIH yang ada di Sumatera Selatan. Jadi tugas utama dari KBIH itu adalah memberikan pendampingan dan bimbingan kepada jemaah calon haji. Betul. Oleh karena itu kita dari KBIHU yang ada di Sumatera Selatan sudah memberikan sebuah rancangan bahwa bimbingan dalam bentuk manasik baik itu praktek maupun teori itu dilakukan antara 17 sampai 25 kali pertemuan per tahun. Dan antusiasme masyarakat itu untuk bergabung dengan KBIHU itu luar biasa banyaknya, dan ini terbukti dari tahun ke tahun baik jumlah jemaah yang mendaftar ke KBIHU semakin bertambah maupun jumlah KBIH-nya sendiri. Betul. Pak Muammar Iya, betul. dari tahun ke tahun selalu bertambah. Dan alhamdulillah syukur kita bahwa Kementerian Agama memberikan peluang kepada masyarakat melalui kelompok-kelompok pengajian dan majelis taklim ataupun pondok pesantren untuk bisa mendirikan KBIHU. Setidaknya memberikan peluang agar kiranya para jemaah calon haji itu bisa menunaikan ibadah haji secara maksimal, sehingga mereka tidak terlalu tergantung dengan orang per orang. Cukuplah dengan ilmu yang mereka dapati dari manasik yang dilakukan lebih kurang sekitar 17 sampai 25 kali per tahun. Baik, ini jumlah KBIH di Sumatera Selatan sendiri ada 59. Ada mungkin tantangan yang dihadapi teman-teman KBIH di Sumatera Selatan sendiri Pak Peter? Tantangan ya pertama kita sangat tergantung sekali untuk mendampingi jemaah calon haji itu adalah porsi pembimbing itu sendiri. Tapi alhamdulillah mulai tahun ini pemerintah mengalokasikan jumlah porsi pembimbing KBIHU yang akan berangkat menunaikan ibadah haji mendampingi jemaah itu dari tahun ke tahun ditambahin terus. Sehingga alhamdulillah itu bisa mengakomodir seluruh KBIH itu akan mendapatkan jatah pendamping yang akan mendampingi jemaah bimbingannya menunaikan ibadah haji. Oke, kita langsung tanya ke Pak Muammar ya. Ini masalah porsi pembimbing haji. Ini idealnya berapa jumlahnya Pak Muammar? Ya sebenarnya gini, porsi pembimbing haji itu kan
diambil, jadi ada 2 porsi ya, ada PHD itu petugas haji daerah, kemudian ada porsi pembimbing KBIHU. Nah, porsi ini diambil dari porsi jamaah, kuota jamaah. Dan alhamdulillah sebenarnya kalau idealnya ya kita berharap sebenarnya berdasarkan jumlah KBU yang ada di Sumatera Selatan, yaitu kalau 59 ya kita paling tidak ya lebih dari separuh ya 30. Tapi alhamdulillah setiap tahun kita berusaha, dan tahun ini ya porsi pembimbing bertambah. Ada berapa Pak tahun ini? Tahun ini yang mestinya biasanya 24, tahun ini jadi 25. Jadi menambah. Memang porsi pembimbing ini ada salah satu persyaratan untuk bisa menjadi pembimbing KBIHU. Di antaranya bahwa mereka sudah tercatat dalam daftar KBIHU yang berizin. Yang kedua, mereka memiliki sertifikat pembimbing. Yang ketiga, KBIHU itu memiliki jamaah lebih kurang 135, sehingga itu bisa jadi syarat untuk diajukan ke pusat sebagai pembimbing KBIHU. Dan perlu digaris bawahi, porsi pembimbingnya nggak gratis. Jadi memang KBIHU harus siap-siap. Jadi kalau dia jamaahnya cuma 5 ya nggak bisa diajukan, karena harus bayar pool, ya begitu Pak Peter ya. Jadi harus bayar pool, dan nggak mungkin ya, dananya itu sangat-sangat besar gitu. Baik, Pak Muammar juga Pak Peter, kita sudah tersambung dengan pendengar. Kita juga menantikan peserta dari pendengar yang ingin bergabung ya di 0711369977. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu? Dengan Ibu Eva di Pipareja. Bu Eva di Pipareja. Iya. Silakan Ibu Eva, udah daftar atau mau berangkat tahun ini atau gimana nih? Insya Allah sudah Insya Allah. mendaftar, Udah tapi daftar? Kuotanya belum dapat. Tahun berapa tuh? Kalau ininya di pendaftaran kira-kira tahun berapa berangkatnya Ibu Eva? Sekitar mungkin 2030-an ke atas. 2030-an ke atas. Baik, silakan ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Pak Muammar dan juga Pak Peter. Silakan Ibu Eva. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi Bu. Ini saya mau nanya nih. Kan katanya yang usia lanjut bisa dipercepat keberangkatannya. Nah, ini kira-kira berapa tahun? Soalnya gini, saya punya bibi di Muara Enim. Dia diperkirakan berangkat tahun 2029. Nah, tapi karena mungkin usia ya, usia sudah hampir 75. Nah, kira-kira itu bisa nggak kalau kita percepat begitu Pak? Sudah itu katanya Arab Saudi itu ada penambahan kuota untuk Indonesia. Apakah Sumatera Selatan mendapat tambahan kuota untuk berangkat di tahun-tahun mendatang itu? Ya, segitu aja Mbak Esi. Terima kasih Bapak-bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eva yang sudah bergabung. Silakan dijawab Pak Muammar untuk usia lanjut apakah bisa dipercepat ya. Tadi diinformasikan sekitar tahun 2025 ya. Berarti 29 ya. Iya, 2029. Ini 2025, 4 tahun lagi nanti, apakah ini bisa dipercepat? Seperti apa tuh Pak? Jadi gini, terima kasih Bu Eva. Ya, mudah-mudahan insya Allah diberikan kesehatan, dan insya Allah mudah-mudahan bisa berangkat ke Tanah Suci. Jadi kami informasikan memang sebenarnya haji ini menjadi idaman, menjadi keinginan terutama dari jamaah-jamaah yang lansia ya. Jadi begini, setiap tahun pemerintah akan mengeluarkan kebijakan. Jadi kebijakan itu tidak setiap tahun, bisa saja. Tahun ini ada kebijakan untuk jamaah lansia. Secara nasional 5% dari kuota jamaah. Jadi 221.000, kemudian disiapkan 5% kuota jamaah khususnya untuk Sumatera Selatan. Dari 7.012 itu ada 5% kuota untuk lansia. Nah, jumlahnya berapa? Jumlahnya 351
jamaah. Untuk di Sumatera Ya, Selatan ya Pak Sumatera ya. Selatan itu berdasarkan sistem yang memang berdasarkan usia. Nah, tahun ini 351 jamaah itu yang 5% itu usianya dari umur 85 ke atas. Jadi termuda itu 85, tertuanya 103 yang jamaah untuk tahun 2025 yang akan berangkat. Nah, kita berharap ya nanti tahun depan nanti akan kebijakan lain lagi. Apakah nanti bisa saja nanti kebijakan tahun depan 75 ke atas begitu. Tergantung karena memang jamaah lansia ini lebih kurang 40 sampai 60% itu memang jamaah kita lansia. Maka insya Allah mudah-mudahan tahun depan, mudah-mudahan ya untuk tahun ini memang 85 ke atas sampai 103 yang jumlahnya kuotanya 351. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan tadi, apakah usia 75 bisa percepatan, kita menunggu regulasi ya. Setiap tahun akan ada regulasi-regulasi terkait dengan jamaah lansia. Nah, mudah-mudahan di tahun ini 85, tahun depan mungkin akan lebih mudah lagi, mungkin 75. Terkait dengan kuota tambahan sampai sekarang kita malah belum ada informasi seluruh terkait dengan apakah ada kuota tambahan atau terkait pelunasan atau perpanjangan. Semuanya itu nanti akan disampaikan baik itu melalui media cetak, melalui informasi dari Kementerian Agama mau bidang haji, dan itu semuanya nanti dikeluarkan berdasarkan KMA. Jadi sampai sekarang kita belum mendengar. Sekarang Kementerian Agama fokus kepada jumlah kuota yaitu 221.000 yang memang ditetapkan oleh Arab Saudi untuk saat ini. Iya. Baik, mudah-mudahan ya kerabatnya Ibu Mudah-mudahan di Eva ya. tahun-tahun akan Di datang tahun kuota mendatang. kita nambah terus ini. Amin. Betul. Baik. Nah, ini Pak terkait dengan tema penyelenggaraan ibadah haji tahun ini ya Pak ya, Haji Ramah Lansia Ramah Disabilitas untuk Sumatera Selatan ini untuk calon jamaah haji disabilitas ada berapa banyak Pak? Disabilitas itu kita hitung mencapai ya tidak sampai 1% sih yang Tidak sampai disabilitas. 1% ya. Memang yang kita banyak itu jamaah yang lansia, sehingga maka temanya tetap masih ramah lansia, tetap seperti itu. Karena ditambah juga kebijakan dari Kementerian Agama melalui Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh. Salah satunya adalah jamaah yang lansia, jamaah yang terpisah misalnya suami dan istri, jamaah yang disabilitas bisa mengajukan pendampingan, sehingga nanti kalau memang ada jamaah yang misalnya ibunya termasuk kategori disabilitas, bisa dia menarik anak kandung atau saudara kandung dari ibu untuk mengajukan pendampingan dengan persyaratan-persyaratan yang memang dibuktikan bahwa yang bersangkutan misalnya adalah saudara kandung dengan dilihat akte, kemudian kakaknya. Nah, itu bisa diajukan. Jadi harapan kita dengan ada pendamping ini bisa membantu jamaah yang lansia tadi, dibantu oleh anaknya, sehingga nilai-nilai haji tadi mudah-mudahan menjadi kemakburan, sehingga memudahkan jamaah tersebut untuk bisa melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah haji. Baik, Pak Muammar, ini untuk menjawab tentunya pertanyaan dari masyarakat seperti itu ya. Ada keapatisan dalam mendaftarkan haji karena waktu tunggunya lama banget gitu ya Pak ya. Iya. Gimana nih Pak? Mungkin ada penjelasan yang bisa Bapak sampaikan untuk masyarakat. Kenapa sih kalau di Indonesia lama banget gitu ya? Jadi sebenarnya Sumatera Selatan ini termasuk masa tunggu yang tidak terlalu lama sebenarnya. Walaupun kalau dihitung daftar hari ini maka 26 tahun kita akan menunggu. Tapi di daerah timur, wilayah Sulawesi itu ada yang mencapai 48 tahun masa tunggunya. 48 tahun ya Pak ya. Jadi memang karena kenapa? Lebih kurang 5.300.000 daftar tunggu yang jamaah secara nasional 5.300.000. Sedangkan secara Provinsi Sumatera Selatan sampai hari ini lebih kurang 155.600 sekian, sudah hampir 156.000 yang masa tunggu untuk bisa berangkat. Memang mau tidak mau kita
ya berharap kepada jamaah untuk tetap sabar, karena pasti kita yakin pemerintah pasti akan selalu berusaha. Mudah-mudahan ditambah pula kita 2 tahun lebih ya kita tidak melaksanakan keberangkatan karena COVID dan lain sebagainya, akhirnya ya mundur lagi seperti itu. Jadi kalau dia lihat tadinya 2026 mestinya berangkat, ternyata mundur jadi 2029. Ya itu efek dari kemarin, karena ada 2 tahun lebih kita tidak melaksanakan keberangkatan. Nah itu mau tidak mau. Jadi kami dari Kementerian Agama melalui bidang penyelenggara haji dan umroh ya mengharap untuk selalu tetap bersabar. Mudah-mudahan saya yakin dan percaya pemerintah pasti akan memikirkan bagaimana solusi yang terbaik. Karena ya kita kalau bicara masalah masa tunggunya luar biasa sih sebenarnya. Ya usia dia udah 75 tapi baru daftar misalnya, dia berarti menunggu apakah sampai atau enggak ya, itu yang terkadang. Iya mau enggak mau itu ya, Pak, ya. ya. Ya, Pak, ini alternatif yang bisa dilakukan adalah dengan Haji Plus gitu ya Pak ya. Nah ini gimana minat dari masyarakat Sumatera Selatan, Pak Peter, untuk Itu, Pak Peter. fasilitas yang menggunakan Haji Plus ini Pak? Alhamdulillah Bu, beberapa pendengar yang dirahmati Allah, Haji Plus itu dari tahun ke tahun pun untuk Sumatera Selatan terjadi peningkatan. Akan tetapi ya kita dari FKKBH menghimbau kepada masyarakat agar kiranya jangan sampai kita terjatuh kepada janji-janji manis tertentu yang terkadang membuat celaka bagi jemaah itu sendiri. Dan oleh karena itu ya ada istilah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama itu haji pintar ya. Haji pintar. Haji pintar. Artinya setiap yang akan mendaftar itu setidaknya dia lebih selektif dalam memilih travel yang mendampingi mereka. Beda dengan haji reguler. Kalau haji reguler ini semuanya ditentukan oleh pemerintah. Dijamin ya. Dijamin oleh negara, baik itu transportasi, akomodasi maupun lain-lain sebagainya. Akan tetapi kalau ONH khusus atau Haji Plus itu semuanya diselenggarakan oleh pihak swasta yang notabene ya terkadang ada juga yang bisnis orientednya seperti itu kan. Nah ketemu yang nakal itu yang kadang-kadang terjadi kasus demi kasus. Tapi perlu saya ingatkan sebagai insan KBHU kepada pendengar sekalian bahwa ibadah haji itu adalah ibadah ketentuan Allah. Betul. Artinya Allah yang menentukan tempat pelaksanaannya, Allah yang menentukan waktu pelaksanaannya, dan Allah juga yang menentukan siapa saja yang berhak untuk menunaikannya. Uang yang banyak, harta yang berlimpah bukan jaminan buat orang bisa menunaikan ibadah haji. Akan tetapi ya, kita seyogyanya ketika mendapatkan nikmat dari Allah tidak usah menunda-nunda. Sebab tidak ada manusia ini yang mampu menjamin dirinya apakah bisa bertahan sampai esok hari. Oleh karena itu kalau kita sudah mendapat nikmat dari Allah, rezeki sudah dilebihkan Allah dari yang lain, tapi tidak juga berangkat menunaikan ibadah sampai mati, istilah orang kita Palembang sini. Laju lah. Maka udah diwanti-wanti oleh Rasulullah, fala alaihi an yamut insya'a yahudiyan aw nasraniyan aw majusiyan. Orang yang sudah mendapatkan kesempatan dari Allah tidak juga berangkat menaikkan ibadah haji, ya silakan kata baginda Rasulullah, nanti matinya tadi mau pilih aja, mati dalam keadaan Yahudi, mati dalam keadaan Nasrani, atau mati dalam keadaan Majusi, artinya mati dalam keadaan kafir. Oleh karena itu ya mumpung Allah masih memberi nikmat kepada kita, baik itu harta benda maupun kesehatan, maka tidak usah ditunda-tunda untuk menunaikan ibadah haji ini. Ya, yang penting daftar dulu gitu ya Pak ya. Iya, penting daftar dulu di jalur yang resmi. Betul. Jangan dipikir masa tunggunya, pokoknya daftar. Baik, ini untuk harga yang reasonable atau masuk akal ya Pak Peter, untuk haji pintar tadi gitu ya, supaya masyarakat juga lebih waspada seperti itu. Berapa sih kisarannya Pak? Kalau haji reguler setiap tahun itu harga itu ditetapkan melalui jalur Kepres, keputusan Presiden. Artinya harga itu betul-betul sudah bisa memfasilitasi keinginan para jemaah itu sendiri, dan tidak mungkin pemerintah menzolimi jemaah.
Akan tetapi yang bervariatif itu adalah ONH khusus, karena ONH khusus ini diselenggarakan oleh pihak swasta. Oleh karena itu ya kalau kita lihat berapa harga ambang bawah dan ambang batasnya itu ya untuk saat ini ONH khusus itu dijual di kisaran 150 juta sampai 180 juta tergantung berapa kurs dolar pada hari itu. Akan tetapi ada juga yang menjual sampai 400 juta, ya kan? Maka Fasilitasnya ya mungkin. iya, bukan fasilitas saja Pak Muammar, tapi iya, iya. melalui jalur ekspresnya tadi. Fast track ya? Ada fast track istilahnya. Nggak nunggu lama gitu ya Nggak Pak nunggu ya. lama. Tapi perlu diketahui bahwa tidak menunggu lama itu belum tentu resmi. Karena kalau ONH khusus yang resmi itu masa tunggunya masih kisaran 9 tahun. Sekarang Iya. masa Sekarang ya tunggunya 9 tahun ya. 9 Jadi tahun. tidak- Jadi daftar sekarang dia nunggu 9 tahun. Betul. Nah, tapi kalau dia mau fast track itu ada juga visa haji. Ya, tapi bukan tidak direstui, tapi bukan melalui jalur Kementerian Agama. Sehingga banyak pihak-pihak swasta yang mempunyai koneksi dengan pihak-pihak Arab Saudi mendapatkan visa itu. Akan tetapi bagi saya sebagai orang insan perhajian, melihat dari tahun ke tahun berapa banyak korban-korban yang dialami oleh jemaah-jemaah yang dalam tanda kutip ya, jemaah-jemaah yang katanya plus dari sini, ternyata mereka ketika tiba di Saudi mereka tidak menyadari bahwa visa mereka itu bukan visa haji. Iya. Itu yang heboh tahun itu kemarin. yang dari tahun ke tahun, karena banyak di antara mereka diberangkatkan melalui visa kerja ataupun visa ziarah. Ataupun nanti visa-visa lain ya, atau multiple visa. Betul. Dan itu sebenarnya untuk saat 2 tahun terakhir ini udah tidak bisa lagi masuk ke tanah Arafah karena ada pemeriksaan nusuknya. Iya, kartu nusuk itu. Oleh karena itu, kalaupun ada yang berangkat menunaikan ibadah haji melalui visa itu, biasanya mereka masuk ke Arafah itu melalui jalur tikus, jalur kucing-kucingan, spekulatif. Artinya nasib baik bisa berangkat sampai ke Arafah. Betul. Tapi kebanyakan justru mereka tertahan di tengah jalan, dikeluarkan dari kota Mekah. Baik ke Pak Muammar, ini ada pengawasan tuh yang dilakukan dari Kemenak sendiri Betul, untuk KBIH. betul, KBIH ini seperti apa Pak? Jadi gini, Kementerian Agama dengan KBIH salah satu mitra yang memang terkait dengan pelayanan kepada jamaah, di antaranya tentang pemberian manasik haji kepada jamaah. Jadi khususnya Sumatera Selatan, kami dengan Forum KBIH ini alhamdulillah dari pusat pun mengakui salah satu forum KBIH di Sumatera Selatan yang menjalin kerjasama yang sangat baik. Jadi kami saling memberikan informasi, kemudian begitu juga dengan kegiatan. Selalu kami dengan forum KBIH selalu berkoordinasi, dan memang makanya ukurannya adalah kepercayaan jamaah kepada KBIH yang sampai saat ini dijaga oleh kawan-kawan di KBIH itu lebih kurang 90 lebih. Jadi hanya berapa persen sebenarnya jamaah yang tidak mengikuti KBIH. Rata-rata yang tidak mengikuti KBIH dia mungkin pertama dia sudah pernah berangkat haji. Yang kedua dia memang punya kemampuan untuk terkait dengan keilmuan fikih dengan masalah manasik dia paham. Nah, itu rata-rata itu. Tapi rata-rata dengan kondisi jamaah kita yang memang banyak lansia mau tidak mau, kebutuhan itu pendampingan dan pemahaman fikih dan lain sebagainya. Karena memang dari KBIH mereka tidak hanya di Indonesia mendampingi, sampai di Arab Saudi pun mereka ada mutawib ya kan, mutawib yang memang selalu untuk memberikan pelayanan kepada jamaah. Nah, terkait tadi kami sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Ketua Forum, hati-hati memilih lembaga-lembaga yang menawarkan biaya murah untuk berangkat haji. Misalnya contoh, ayo daftar hari ini, berangkat tahun ini dengan biaya yang sangat murah. Hati-hati, karena ini sudah banyak terjadi. Betul, banyak di media sosial juga berseliweran ya Pak ya. Kita melihat ada beberapa ya travel yang membuka layanan seperti itu.
menginapnya di rumah selama berapa Betul. 10 hari, kemudian 3 hari baru di hotel dan dengan biaya yang sekian. Nah ini harus hati-hati, dan kami juga menyampaikan dari Pak Dirjen melalui Kementerian Agama selaku Dirjen Haji, dia menyampaikan bahwa tahun ini tidak main-main. Tahun kemarin kan luar biasa itu yang pakai visa-visa ziarah ya, salah satunya itu dipulangkan, kemudian masuk kota Mekah. Nah tahun ini kemungkinan Arab Saudi akan menerapkan lebih keras lagi. Tidak hanya mereka misalnya dari Mekah dipulangkan ke Jeddah, kemudian balik lagi jamaah kita, enggak. Tahun ini kemungkinan mereka bisa ditangkap. Jadi kami menghimbau kepada travel juga yang memiliki program-program itu ya untuk tidak, karena kasihannya itu jamaah. Ya gimana jamaah itu tidak punya tempat, sudah bayar mahal, karena hotel-hotel yang dipakai itu hanya dipakai yang resmi dari Kementerian Agama yang melalui kontrak dan lain sebagainya. Ada 221.000, salah satunya adalah 17.000-nya itu untuk kuota haji plus, kemudian 203-nya itu kuota haji reguler, itu yang sah. Nah makanya sebab itu ya kita menghimbau ya untuk hati-hati kepada jamaah memilih dan memilah. Bila perlu memang kalau ada keraguan bisa tanya di Kementerian Agama di bidang haji. Kita punya daftar list yang memang travel yang berizin, travel yang haji plus yang berizin, kemudian KBU juga berizin. Di KBU itu yang 59 itu memang sudah di SK-kan oleh Pak Menteri Agama ya, itu sudah resmi. Nah tapi ada yang mungkin memakai aja nyampai ujung-ujung ketika ada masalah kembali lagi ke forum, ke kita. Nah itu, jadi saran kami ya hati-hati memilih dan memilah, itu saja. Baik, Pak Muammar juga Pak Peter, nanti kita akan lanjutkan lagi dialog kita pada pagi hari ini. Pendengar juga tentunya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan juga inspirasi. Nanti setelah jeda berikut tentunya kami masih menantikan atensi Anda melalui WA di 0821 79279090 atau juga bisa bergabung via line telepon ya di 0711 369977 0711 369977. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini hanya di Pro 1 RRI Palembang. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter.
Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 3 93,7 MHz, Pro 4 88,4 MHz, dan Pro 5 89,2 MHz. Pemancar relay RRI di kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Pemancar relay Batu Raja 90,5 MHz, pemancar relay Belitang 97,6 MHz, pemancar relay Empat Lawang 98,9 MHz, pemancar relay Indralaya 93,7 MHz, pemancar relay Lahat 90,2 MHz, pemancar relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, pemancar relay Muara Beliti 90,0 MHz, pemancar relay Muara 2 88,7 MHz, pemancar relay Pagar Alam 97,7 MHz, pemancar relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan pemancar relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini hanya di Pro 1 RRI Palembang. Ya, 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi tentunya terus menemani pendengar ya, masih dalam Dialog Palembang pagi ini dengan tema persiapan ibadah haji Sumatera Selatan, optimalisasi layanan dan kesiapan jamaah menuju Tanah Suci bersama dengan narasumber kami, Bapak Haji Muhammad Muammar SOSI MHum, yang merupakan Ketua Tim Transportasi, Perlengkapan dan juga Akomodasi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Sumatera Selatan. Dan juga ada Bapak Haji Peter Abdullah Yasin MHum, ini Ketua Forum Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh Sumatera Selatan. Nah, pendengar yang ingin ikut bergabung dalam dialog interaktif ini, silakan ya, kami tunggu peran sertanya. Bisa langsung menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Juga tentunya bisa bergabung di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang ya, bisa ikutan via live chat yang kami hadirkan untuk dialog Palembang pagi ini. Baik Pak Muammar juga Pak Peter, kita juga sudah menerima atensi dari pendengar kita via YouTube ya. Ada Mbak Pur, pagi RRI, apakah calon jamaah haji yang meninggal dunia bisa digantikan dengan keluarga yang lain? Silakan Pak Muammar. Baik para pendengar RRI yang berbahagia, dapat kami sampaikan bahwa calon jamaah haji meninggal dunia, baik itu sebelum berangkat atau berangkat gitu,
Jadi yang pertama, kalau dia sebelum berangkat meninggal, selagi masih ada waktu bisa dilimpahkan. Nah, pelimpahan ini hanya kepada anak kandung atau saudara kandung. Jadi bisa mengajukan pelimpahan dengan porsi yang kalau misalnya dia berangkat 2025, kemudian misalnya di bulan Desember atau Januari, itu masih bisa kemungkinan dia berangkat di tahun 2025. Yang kedua, misalnya jamaah haji meninggal ketika sudah masuk asrama haji, sebelum berangkat dia meninggal, maka kewajiban dari Kementerian Agama, jamaah tersebut akan dibadal hajikan oleh Kementerian Agama. Seandainya dia juga jamaah haji yang ada di Arab Saudi misalnya, maka punya hak dia dibadal hajikan. Jadi insya Allah pemerintah akan selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Pada intinya adalah mereka meninggal bisa dilimpahkan kepada anak kandung atau saudara kandung. Nah, syarat juga selain meninggal, bukan harga mati bahwa pelimpahan itu harus yang meninggal, tidak. Tapi kalau seandainya ayah atau ibu atau calon jamaah yang ternyata sakit permanen misalnya, tidak memungkinkan lagi untuk bisa berangkat, maka bisa digantikan. Jadi pelimpahan digantikan kepada anak kandung atau saudara kandung. Jadi bisa semua. Ya, baik itu ya buat Mbak Pur. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pendengar lainnya yang ingin ikut bergabung, silahkan ya, bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Nah, ini untuk calon jamaah haji yang sudah memenuhi persyaratan ya Pak Muammar. Ini apa yang harus mereka siapkan untuk bisa melaksanakan ibadah haji dengan lancar nantinya? Jadi begini, jamaah haji yang akan berangkat, jadi persiapkan fisik, mental, karena haji ini adalah selain ibadah tapi juga fisik. Maka kita selalu menghimbau kepada jamaah untuk selalu menjaga kesehatan, kemudian berolahraga, kemudian pahami manasik haji. Yang kedua, pemerintah melalui Kementerian Agama, melalui Dirjen Haji menyampaikan bahwa tahun ini ada fasilitas yang salah satunya koper, tapi dalam koper ini ada tambahan. Jadi untuk ada tas khusus Armusnah, Arafah, Musdalifah dan Mina. Jadi tas itu khusus di dalam bentuk ransel. Nah, itu nanti akan dibawa oleh jemaah haji. Nah, kenapa? Karena setelah kita melakukan proses evaluasi, ternyata jemaah haji kan bawa koper kecil itu kan. Jadi koper itu akhirnya tempat kapasitas di Arafah itu kecil, di Mina lebih kecil lagi, dengan koper yang banyak, maka itu menyebabkan tempat yang sudah kecil jadi sempit, sehingga itu tidak nyaman oleh jemaah. Nah, pemerintah tahun ini menyiapkan ada tas ransel, sehingga itu ada dalam penerimaan di seluruh jamaah. Dan kami ingin juga sampaikan, alhamdulillah sampai saat ini kita sudah mendistribusikan lebih kurang 97% itu sudah kita sampaikan ke seluruh kabupaten dan kota. Hanya satu yang memang belum kita distribusikan, insya Allah besok akan kita distribusikan, yaitu Kabupaten Muratara. Yang lain sudah semua dari 17 kabupaten alhamdulillah sudah. Dan terakhir kemarin itu Kota Palembang dengan jumlah 2.917 koper sudah kita distribusikan. Dan tinggal kita menunggu dari koper yang sudah distribusikan, kalau itu ada yang mengalami kerusakan maka segera akan kita ganti. Kalau misalnya ada yang kekurangan, misalnya dari tas yang tadi Arminah tidak ada, maka segera akan kita ajukan ke pusat untuk diganti. Jadi memang pada intinya jamaah itu supaya lebih santai, rileks, dan memang mereka fokus bukan hanya untuk jalan-jalan tapi fokus untuk ibadah. Baik, nah ini kalau berbicara mengenai tentunya kesiapan dari
kantor Kementerian Agama Ya. sendiri ya, Kemenak Sumatera Selatan khususnya Pak Muammar ya. Apa inovasi digital yang dilakukan untuk bisa memudahkan ya pendataan calon jamaah haji ini yang boleh disampaikan informasinya tentunya untuk pendengar kita nih Pak? Jadi kita gini, buku tuntunan, misalnya buku tuntunan manasik, selain dalam bentuk yang buku fisik yang memang dipegang oleh jamaah sehingga itu menjadi buku sakunya jamaah, juga pemerintah juga menyiapkan yang digital, jadi bisa dibuka, di-download, dibuka. Bahkan kalau memang ini bisa dibuka juga di aplikasi Haji Pintar. Di Haji Pintar itu bisa melihat tata cara dan lain sebagainya. Itu terkait dengan digital. Terkait yang lain juga memang mau tidak mau juga memang kita akan kembali kepada eranya sekarang, eranya digital. Jadi tidak hanya jamaah sih, harus banyak juga Mbak, tapi petugas pun sistemnya pelaporan, kemudian informasi, semuanya itu akan terkonek di aplikasi petugas ya, di aplikasi petugas. Di situ misalnya Anda ketika petugas akan berangkat, dia akan sudah tahu berapa jumlah jamaah yang berangkat, kemudian berapa yang lansia, kemudian berapa yang ini risti yang harus diawasi, kemudian berapa yang disabilitas. Nah, itu semuanya harus terkonek sehingga nanti begitu diinput oleh petugas, kalau kesehatan tuh ya kesehatan, nanti begitu nanti sampai apakah dia turunnya di Jeddah ataukah turunnya di Madinah, petugas yang ada di sana sudah memprediksi, oh ini dibutuhkan misalnya kursi roda 10. Nah, di situ sudah disiapkan melalui apa? Melalui yang kita kirim melalui proses digital. Semuanya itu terkait, sebenarnya di pelayanan-pelayanan itu sudah banyak yang bisa dilihat di YouTube juga ya, pelayan terkait tata cara dan lain sebagainya. Nah, kalau memang ini bisa di-download di Haji Pintar, di situ ada tata cara, termasuklah di situ juga untuk mengecek estimasi keberangkatan. Jadi kami informasikan kalau mengecek sekarang maka belum bergeser. Kenapa? Karena ini kan belum berangkat. Betul. Jadi kalau misalnya ngecek, wah Pak saya ini baru 2026, nanti ngecek misalnya 2027 nanti. Tapi setelah pemulangan nanti silakan dicek. Udah berubah ya Pak ya? Pasti berubah karena 221 sudah berangkat. Jadi akan muncul yang terbaru seperti itu. Ya, baik ke Pak Peter. Pak Peter, ini opsi yang dilakukan masyarakat kan karena waktu menunggu yang lama ya untuk menunaikan ibadah haji, biasanya melakukan umroh. Nah, gimana nih untuk wilayah Sumatera Selatan sendiri, untuk masyarakat, minat antusias warga masyarakat Sumatera Selatan khususnya untuk menunaikan ibadah umroh ini Pak? Terima kasih. Untuk masyarakat Sumatera Selatan ini dari tahun ke tahun ini subhanallah jumlah jamaah umrohnya semakin bertambah dan meningkat. Dan itu bisa kita lihat dari jumlah mereka yang ngambil suntik meningitis di KKP itu habis stoknya kurang terus, kurang stok ya, saking banyaknya masyarakat ya, animo masyarakat untuk menunaikan ibadah umroh. Tapi sedikit ya Bu, masalah haji tadi, masalah koper ya, ini saya singgung sedikit karena itu berurusan langsung dengan kami KBIH yang mendampingin jamaah. Betul. Masalah koper itu adalah masalah klasik yang dari tahun ke tahun tidak pernah ada selesainya. Karena jemaah ini ada sebuah kebiasaan di tanah air kalau berangkat haji itu identik dengan oleh-oleh. Sehingga tidak segan-segan mereka untuk berpikir masalah oleh-oleh itu terkadang mengalahi pikiran mereka untuk beribadah itu sendiri. Sehingga kita saksikan berapa banyak yang berangkat sendirian terkadang itu yang tanpa didampingi mahram. Jangankan dilepas di Mekah, dilepas di Dika aja kadang-kadang tidak bisa pulang saking lansianya kan. Tapi mereka memaksakan diri untuk membeli oleh-oleh itu. Jadi kami melalui kesempatan yang baik ini dari Insan KBIH berpesan kepada masyarakat, kalau menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umroh, yang paling nyaman itu membawa uang yang sedikit. Semakin banyak membawa uang ketika menunaikan ibadah haji, semakin habis waktu kita tersita hanya untuk memikirkan bagaimana cara menghabiskan uang itu. Akan tetapi kalau pas-pasan ya, apalagi sekarang untuk haji itu sudah dipermudah oleh pemerintah. Betul. Makan itu kalau dulu kan ada batasan.
Tapi sekarang full. Full. Selama 41 hari jemaah dijamin oleh pemerintah. Sehingga terkadang kita berpikir uang itu untuk apa? Padahal uang dari living cost nanti yang akan diterima ketika di asrama haji sudah dapat uang pengembalian untuk biaya hidup selama lebih kurang 41 hari di situ. Dan itu akan diterima oleh setiap jemaah yang akan berangkat ketika masuk asrama haji. Nah, terkadang ya itu tadi banyak pertanyaan jemaah itu, Pak Haji kalau berangkat itu kira-kira berapa sih uang yang harus kami bawa? Ya kan? Saya bilang kalau sekedar untuk makan minum ya Bapak Ibu tidak usah bawa duit juga udah cukup, karena uang dari pengembalian dari pemerintah udah ada 3 juta. Tapi kalau nak beli gelang keroncong itu yang tidak cukup. Dan apalagi saat ini pemerintah Saudi sudah memberlakukan pajak yang luar biasa berat. Ditambah lagi nilai tukar rupiah kita yang sangat anjlok, maka kami berpesan ya tidak usah berpikiran untuk bagaimana caranya koper itu bisa overweight, bisa kelebihan timbangan. Betul. Dan tidak ada pabrik baju di Saudi. Kalau kita jeli melihat baju-baju yang dibeli ibu-ibu berkoper-koper itu semuanya dilihat di belakang lehernya itu made in Tanah Abang, made in Tasikmalaya. Nah, justru made in tanah air dibeli oleh orang Indonesia. Balik lagi jadinya. Balik lagi. Ya. Dan oleh karena itu ya pesan kami kepada yang mau berangkat ya tolong jangan terlalu berlebih-lebihan ketika akan berangkat menunaikan ibadah haji, dan batasi semakin banyak membawa uang, semakin banyak waktu kita tersita hanya untuk memikirkan uang tersebut. Fokus ibadah gitu ya Pak ya. Fokus ibadah. Baik, Pak Muammar juga Pak Peter, kita sudah berada di penghujung waktu. Mungkin ada tambahan informasi penting lain yang ingin disampaikan untuk pendengar kita. Silakan Pak Muammar. Baik, kepada seluruh pemirsa pendengar radio yang kami banggakan, pada prinsipnya kami dari Kementerian Agama berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan kepada jamaah haji. Dan insya Allah di tanggal 2 Mei akan masuk kloter pertama, kemudian itu gelombang pertama sampai tanggal 15 Mei itu gelombang pertama, kemudian akan dilanjutkan di gelombang kedua tanggal 17 nanti 17 Mei. Kami berharap menghimbau kepada calon jamaah haji yang akan berangkat ya jaga kesehatan, jaga fisik, berbanyak untuk berzikir dan mohon kepada Allah. Mudah-mudahan semua itu diberikan kesehatan dan kelancaran. Dan kami juga minta doa juga kepada seluruh jamaah haji supaya kami bisa menyiapkan pelaksanaan dan penyelenggaraan. Kami informasikan juga bahwa tahun ini kita memang pesawat kita dengan jumlah jamaah 370. Jadi seatnya 370 agak lebih kecil dengan pesawat Airbus 330 Saudi Airlines. Nah, terkait dengan yang lain-lain mungkin jamaah sudah persiapkan diri fisik dan lain sebagainya. Kami juga menghimbau kepada jamaah terkait dengan koper tadi. Koper itu hanya batasnya kalau berangkat hanya 15 kilo, pulangnya 32 kilo. Tapi kami yakin 32 kilo itu tidak akan bisa mencapai. Jadi ya kalaupun seperti disampaikan Pak Ketua Forum tadi, kalau nak belanja bela di tempatnya Pak Peter di Pelaju itu banyak gitu. Tempat itu ada nak apa be ada. Jadi kalau nak ini ku beli di Palembang bae. Apa istilahnya oleh-olehnya. Di sana beli yang dikit-dikit bae, yang mana pentingnya bae kan, yang mana penting sehingga nanti jamaah bisa nyaman. Nah, sekali lagi juga kami menyampaikan juga dari pemerintah bahwa di Madinah itu ini yang perlu kadang-kadang Pak Ketua Forum, Madinah itu tidak ada rukun haji, tidak ada wajib haji, tidak ada sah haji. Yang ada itu ziarah dan ibadah. Sehingga jangan sampai nanti, maka pemerintah mulai 2024 tidak ada lagi istilah arba'in ya. Tidak ada lagi istilah arba'in. Karena kenapa? Ternyata arba'in itu membebani jamaah. Sehingga itu menjadi seolah-olah menjadi suatu kewajiban. Ketika tidak tercapai menangis misalnya jamaah. Nah, oleh karena itu, karena ini tinggal menunggu waktu, tinggal sekitar ya 17 hari lagi lah kita sudah berangkat. Jadi jaga fisik,
Jangan sampai nanti baru mau berangkat tahu-tahu fisik kita lemah. Fisik jaga kesehatan, banyak-banyak minum ya obat yang mana direkomendasikan dokter ya dipersiapkan. Yang terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder ya. Ada pemerintah provinsi, kemudian pemerintah daerah, kabupaten, kota yang menyiapkan. Jadi pemerintah daerah itu Yunda menyiapkan fasilitas memberangkatkan jamaah dari daerahnya menuju ke embarkasi. Termasuk juga kami mengucapkan juga Angkasa Pura, kemudian pihak Saudi, TNI Polri, kemudian imigrasi yang luar biasa menyiapkan paspor jamaah, kemudian bea cukai, dinas kesehatan yang memang sampai saat ini masih pontang-panting menyiapkan istitoahnya jamaah, kemudian KKB juga, dan forum KBIHU juga yang khusus yang memang membidangi terkait dengan bimbingan manasik haji. Kami juga mengucapkan terima kasih semuanya, dan kami mohon doa kepada masyarakat Sumatera Selatan, mudah-mudahan tahun ini kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi, berusaha lebih baik lagi, termasuk juga nanti jamaah Bangka Belitung yang insya Allah akan melalui embarkasi kita transit yang jumlahnya 1069 itu akan transit, dan insya Allah berangkat di kloter 6, 7, dan 8 itu kloternya Bangka Belitung. Ya semoga Sumsel dan Bangka Belitung akan tetap satu dalam embarkasi dan semuanya diberikan pelayanan yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Peter ada tambahan? Ya, pesan sedikit kepada para pendengar yang akan berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Tunaikanlah ibadah haji ini dengan tulus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengejar selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekedar informasi bahwa saya alhamdulillah mendampingi jemaah dari Kota Palembang ini dari tahun 99. Hanya istirahat pada saat Covid aja. Artinya saya dari tahun ke tahun mendampingi jemaah di Saudi. Dari pengamatan kami di situ bahwa orang yang paling enak menunaikan ibadah haji itu adalah orang yang mampu menanggalkan segala sesuatu yang melekat di pundaknya. Baik itu pangkat, jabatan, harta, kekayaan, anak-anak yang dibanggakan selama ini, tolong untuk sementara waktu selama menunaikan ibadah haji tinggalkan di tanah air, titipkan sama Allah Subhanahu wa taala agar perjalanan ini dimudahkan oleh Allah. Kalau seandainya kita tidak mampu menanggalkan segala yang melekat di pundak kita itu, maka yakinlah dari amatan kami itu biasanya orang tersebut hanya memikirkan segala sesuatu yang ada di dirinya selama ini. Orang khusyuk beribadat, beristighfar, bermohon ampun kepada Allah di Arafah, dia sibuk mikirkan warung saya udah ditutup atau belum, jabatan saya hilang atau tidak. Itu akan mempengaruhi, setidaknya mempengaruhi kemabruran yang akan dicapai oleh jemaah itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Peter. Pak Muammar juga terima kasih sama-sama. sekali lagi. Selamat menjalankan aktivitasnya, semoga lancar tentunya pelaksanaan ibadah haji di tahun 2025 ini ya Pak ya. Iya. Baik, pendengar demikian dialog Palembang pagi ini. Tadi kita sudah berbincang ini seputar persiapan ibadah haji Sumatera Selatan, optimalisasi layanan dan kesiapan jamaah menuju Tanah Suci. Bersama dengan narasumber kami ada Bapak HM Muammar Esos MHum yang merupakan Ketua Tim Transportasi Perlengkapan dan juga Akomodasi Bidang Penyelenggaraan Haji Umroh Kantor Wilayah Kemenak Sumatera Selatan. Juga ada Bapak Haji Peter Abdullah Yasin MHum, ini merupakan Ketua Forum Bimbingan Ibadah Haji dan juga Umroh Sumatera Selatan. Semoga perbincangan ini dapat bermanfaat untuk pendengar. Saya Esi Armisi pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan